Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan, nama saya Reza Fadila Hikal, NIM 20 garing 461432 garing GE garing 09392. Saya adalah mahasiswa dari Prodi Geografi Lingkungan, Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai penugasan ujian tengah semester genap pada mata kuliah matematika kelas A dengan dosen Bapak Dr. Irwan Endrayanto Alicius, SSC, MSc. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjawab 5 buah soal. Di sini kita langsung menuju soal yang pertama. Di soal yang pertama, kita disuruh untuk menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak 3 min 1 per X lebih kecil dari 1 per 2. Nah, untuk bisa menjawab nilai mutlak ini, kita perlu tahu terlebih dahulu bahwa nilai mutlak ini kita bisa bernilai positif ataupun negatif. Oke, untuk selanjutnya bisa kita ke step berikutnya aja. Jadi di sini step yang pertama, kita pisahkan nilai mutlak 3x min 1 per X ini kita menjadi pada ruas sisi pembilang dan penyebut. Sehingga sini adalah di sisi sebelah bawahnya ini. Setelah kayak gini, maka bisa kita lanjut ke step berikutnya. Di sini nilai mutlak X ini kita pindahkan ruas di sisi sebelah kanan seperti ini, sehingga bisa kita kalikan dengan setengah seperti di ruas berikutnya ini. Nah, kemudian dari sini kita kalikan masing-masing ruas di sisi sebelah kiri dan kanan. Ini kita kalikan dengan pangkat 2. Sehingga hasilnya adalah nilai mutlak X 3X min 1 kuadrat lebih kecil dari mutlak X min X per 2 kuadrat. Nah, di sini setelah kayak gini maka bisa kita pindahkan ruas di yang nilai X min 2 X per 2 ini di sisi sebelah kiri sehingga bernilai negatif. Nah, dari persamaan ini kita bisa tahu bahwa persamaan ini adalah sama halnya dengan A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B dikali A min B. Maka untuk step berikutnya, kita bisa langsung masukkan nilai seperti halnya pada format ini. Sehingga setelah kayak ini, kita bisa langsung buat nyamain penyebutnya dulu. Jadi ini 3X min 1, ini kita kalikan 2 per 2. Dan nantinya hasilnya akan seperti pada bawah ini, karena di sini akan hasilnya adalah 6x min 2 ditambah dengan x, maka hasilnya 7x min 2 per 2. Begitu juga di sisi sebelah kanan ini. Nah, setelah itu kita bisa cari buat pembuat nolnya. Untuk di sisi sebelah kiri ini, pembuat nolnya adalah 2 per 7. Jadi apabila angka 2 per 7 ini kita kalikan, kita masukkan ke dalam X-nya ini, maka akan bernilai 0. Begitu juga di sisi sebelah kanan, apabila angka 2 per 5, nilai 2 per 5 ini kita masukkan ke dalam X, maka hasilnya juga akan menjadi 0. Nah, kemudian kita bisa langsung masukkan aja ke bidang Kartesius di sini. Nah, di sini kita masukkan nilai X yang kita ketahui. Karena 2 per 7 ini nilainya lebih kecil dari 2 per 5, maka dia diletakkan di sisi sebelah kiri. Nah, kemudian karena di sini nilainya adalah kurang dari 0, maka yang kita cari itu adalah yang sisi yang bernilai negatif. Di sini sisi yang bernilai negatifnya adalah di antara 2 per 7 dan 2 per 5. Sehingga untuk HP-nya, hasil penyelesaiannya yaitu 2 per 7 kurang dari X kurang dari 2 per 5, di mana X tidak boleh sama dengan 0. Oke, lanjut ke nomor kedua. Di sini kita diberikan sebuah gambar, yaitu sebuah jaring-jaring balok dengan panjang 22 dan lebar 14.
seperti ini. Kemudian dari gambar ini kita bisa ketahui ya bahwa di sini nilai panjangnya yaitu 22 dikurangi 2x. Nah, 2x ini didapat dari variabel x di sini kita asumsikan sebagai apa namanya? Kita kurangkan gitu. Jadi kita kurangkan di sini karena ada di sisi sebelah kiri dan sebelah kanan, maka di sini dikurangi dengan min 2x. Begitu juga dengan sisi di lebarnya. Di sini juga 14 min 2x karena terdapat variabel x ini di sisi sebelah atas dan sisi sebelah bawah. Sedangkan T tinggi di sini kita asumsikan sebagai x. Karena jika kita lihat ini ada jaring-jaring kubus, maka untuk nilai tingginya itu adalah di sisi yang sebelah sini, yang saya tunjukkan dengan pointer, dan juga sisi sebelah sini. Nah, ini adalah nilainya X. Ya, dari ini kita ditanya mengenai domain dan kodomennya. Maka langkah yang harus kita lakukan selanjutnya adalah dengan mencari volume dulu dari balok ini. Untuk volume balok sendiri adalah panjang kali lebar kali tinggi. Untuk panjang lebar tingginya sendiri udah kita ketahui di sini. Maka ya kita tinggal masukin aja. Di sini lanjut ke ruas berikutnya kita kalikan silang. 22 dikali 14, 22 dikali min 2, min 2x dikali 14, dan min 2x dikali min 2x. Yang hasilnya adalah ini. Kemudian dikalikan x. Nah, dari sini kita bisa susun seperti halnya format yang umumnya, yaitu 4x kuadrat min 72x plus 308 dikalikan x. Maka kita tinggal kalikan x ini, sehingga hasil terakhirnya adalah 4x pangkat 3 min 72x kuadrat plus 308x. Selanjutnya, kita cari tahu dulu apa itu domain dan kodomain. Jadi domain itu adalah daerah asal dan kodomain adalah daerah kawannya. Nah, syarat untuk bisa tahu itu syarat dari domain kodomain itu jika ada fx per gx, itu gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Dan apabila terdapat unsur akar gx, itu gx-nya harus lebih dari 0 atau bernilai positif. Nah, karena hasil dari apa namanya persamaan yang kita dapat ini adalah tidak terdapat bentuk pecahan ataupun bentuk akar, maka untuk domain kodomainnya kita cukup menuliskan seperti halnya seperti di layar ini, yaitu untuk domain fungsinya x anggota bagian dari bilangan real dengan x lebih dari 0, begitu juga dengan kodomainnya x bagian dari bilangan real dengan x lebih dari 0. Ini adalah hasilnya. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Jadi di sini di soal nomor 3 kita diberikan 3 persamaan, yaitu limit x mendekati 2, fx bernilai 4, limit x mendekati 2, gx bernilai min 2, dan limit x mendekati 2, hx bernilai 0. Nah, dari 3 persamaan ini, kita disuruh untuk menentukan nilai limit dari soal nomor A sampai dengan F di sini. Nah, kita bisa mulai dari soal A dulu. Jadi di sini di soalnya dituliskan limit x mendekati 2, fx ditambah 5 gx. Nah, karena kita udah dikasih tahu sebelumnya bahwa nilai limit x mendekati 2, fx ini nilainya 4, maka kita tinggal masukin aja. Nah, di sini kita untuk mempermudah saya pisahkan nilai dari fx dan gx-nya. Nah, untuk nilai gx-nya sendiri, ini sebenarnya cuma kita kalikan aja. Jadi 5 dikali dengan gx. Limit menjadi x mendekati 2, gx yang hasilnya adalah min 2. Maka ini hasilnya adalah min 10. Jadi 4 ditambah min 10 hasilnya adalah min 6. Oke. Lanjut untuk di soal yang B, soalnya adalah x mendekati 2, gx pangkat 3. Nah, gx sendiri nilainya adalah min 2, maka tinggal kita pangkatkan dengan 3, yang hasilnya adalah min 8.
Yang nomor C, limit X mendekati 2 akar Fx. Akar Fx sendiri nilainya adalah 4, maka kita akarkan menjadi 2. Lanjut, untuk di soal D, limit X mendekati 2, 3 dikali Fx per Gx. Fx ini nilainya adalah 4, dan Gx nilainya adalah min 2. Kita kalikan variabel 3 ini dengan min 4, hasilnya 12 dibagi dengan min 2, hasilnya adalah min 6. Nah, kemudian untuk di soal E, ini ada sedikit perbedaan. Di sini limit X mendekati 2, Gx per Hx. Gx ini nilainya adalah min 2 dan Hx nilainya adalah 0. Nah, apabila kita bagikan min 2 dengan 0, itu hasilnya adalah tak terhingga. Karena hasilnya tak terhingga, maka di sini tidak terdapat nilai limitnya. Nah, gitu ya. Terus untuk di soal F, ini limit X mendekati 2, Gx dikali Hx per Fx. Langsung aja kita masukkan lagi di sini, jadi min 2, nilai dari Gx min 2, kemudian nilai dari Hx 0, nilai dari Fx di sini adalah 4. Sehingga hasilnya adalah 0 dibagi dengan 4, yang hasilnya adalah 4. Maksud saya hasilnya adalah 0. Nah, di sini berbeda dengan yang E di sini. Di sini karena hasilnya 0 bukan tak terhingga, maka di sini terdapat nilai limitnya. Seperti pada soal nomor A, B, C, dan D. Oke. Kemudian lanjut di soal nomor 4. Nah, di soal nomor 4 ini kita disuruh menentukan apakah fungsi Fx itu bernilai real di titik X sama dengan min 4, min 2, 0, 2, 4, dan 6. Nah, untuk di titik min 4 di sini bisa kita lihat di sini bahwa di titik min 4 terdapat sebuah grafik ya, di sebuah garis di mana di sini terdapat bundaran yang tidak terisi. Nah, bundaran yang tidak terisi ini itu melambangkan bahwa nilai dari fungsi ini dia tidak terdefinisikan di nilai min 4. Jadi, nah ini untuk mempermudah untuk membayangkan aja. Jadi di sini AX plus BY ini nilainya adalah kurang dari C. Nah, berbeda jika di sini bundarannya dia terisi penuh. Apabila bundarannya terisi, maka persamaannya menjadi AX plus BY kurang dari sama dengan C. Jadi ini hanya simulasi aja ya, nilai ini. Yang kita perlu pahami adalah nilai dari sama dengan di sini. Jadi di sini kalau misalnya di sini angka dari 4-nya sendiri ini dia terdefinisi di sini. Kayak gitu. Oke. Kemudian kita tentukan di titik min 4 di sini. Untuk di titik min 4 karena dia tidak terisi maka dia tidak bernilai real ya. Karena yaitu tadi dia tidak terdefinisikan di angka min 4 ini. Jadi angka min 4 ini dia tidak termasuk dalam garis ini tadi kayak gitu. Terus untuk di titik min 2 ini garisnya jika kita lihat ini dia tidak bertemu ya di satu titik yang sama. Atau untuk nilai limit X mendekati min 2 dari kiri dan dari kanan itu tidak sama kayak gini. Nah, karena tidak sama maka tidak terdapat nilai realnya. Oke, untuk ya di titik 0 di sini nilainya adalah real karena di sini garisnya apabila kita lihat ini menyatu ya. Menyatu kayak gini, maka ini sifatnya adalah continue, maka dia memiliki nilai real. Kemudian lanjut di titik 2, dia tidak bernilai real. Ini hampir sama dengan yang di titik min 2. Ya, ini sama ini sebenarnya. Hanya saja ini berbeda dari sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanannya. Di sini untuk di titik 2 ini sama, yaitu limit X mendekati 2 dari kiri dan dari kanan ini tidak sama. Kemudian untuk soal berikutnya di titik 4. Di titik 4 ini sedikit ada perbedaan dari sebelumnya. Di sini untuk di nilai 4 sama sebenarnya. Di sini limit X mendekati 4 dari kiri dan kanan ini tidak sama dengan 0. Hanya saja ini yang dari kiri limit
X mendekati 4 dari kiri, dia bernilai negatif tak terhingga. Kayak gini. Oke, terus untuk yang terakhir di titik 6, dia bernilai real. Kenapa? Karena ini hampir sama halnya sebenarnya dengan nilai limit di titik 0 ini, yaitu dia bersifat kontinu. Oke. Oke, ini adalah soal terakhir di soal nomor 5. Di sini kita disuruh untuk menentukan nilai turunan fungsi f(x) sama dengan x dikali akar 2 min x kuadrat. Nah, di sini dari persamaan ini kita tentukan bahwa nilai x ini adalah sebagai u dan nilai akar 2 min x kuadrat ini bernilai v. Kayak gini ya. Terus dari sini kita disuruh menentukan turunannya, maka kita harus tahu rumus dari turunan dari fungsi ini. Nah, di sini untuk mempermudah sudah saya siapkan. Di sini ada beberapa turunan berdasarkan sifat dari soalnya. Di sini ada penjumlahan perkalian, maka turunannya adalah seperti ini. Apabila perkalian adalah seperti ini, dan apabila pembagian di sini juga rumusnya adalah seperti ini. Oke, karena di sini perkalian, karena maka kita rubah nilai dari f(x) sama dengan u dikali v ini menjadi turunan f(x) ini bernilai u absen dikali v ditambah u dikali v absen. Nah, selanjutnya kita bisa masukkan aja. Jadi di sini u absen ini didapat dari nilai x, karena turunan dari x adalah 1, ya kita masukkan variabel 1 di sini. Kemudian untuk nilai v di sini sama, jadi kita tinggal tulis saja akar 2 min x kuadrat ditambah dengan u. Nilai u di sini adalah x, maka dikalikan x dikalikan dengan v absen. V absen di sini adalah turunan dari akar 2 min x kuadrat. Nah, untuk kenapa bisa kayak gini, udah tahu kan ya. Jadi kenapa bisa kayak gini? Ini dari nilai ini, jadi 2 ini kita turunkan kita turunkan menjadi min 2 karena kemudian karena turunan ini pangkatnya kita dikurangi 1, maka hasilnya adalah min 2x. Nah, kemudian per 2 ini sama, kita didapatkan dari pangkatnya ini, terus ini kita tinggal tulis ulang di sini. Akar 2 min x kuadrat. Nah, kayak gitu. Terus kita kalikan akar 2 min x kuadrat ditambah nah ini kita coret kayak gini. Nah, x-nya ini kita kalikan dengan min x, maka hasilnya adalah min x kuadrat per akar 2 min x kuadrat. Kemudian untuk bisa menjumlahkan, maka kita di sisi sebelah kiri ini kita harus kalikan dengan akar 2 min x kuadrat ini. Jadi kita kalikan dengan akar 2 min x kuadrat per akar 2x min x kuadrat. Ya, kemudian bisa langsung kita kalikan, maka akarnya hilang, dikurangi x, hasil x kuadrat, maka hasilnya adalah 2 min 2x kuadrat. Kayak gini. Oke, per akar 2 min x kuadrat. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Kemudian selanjutnya kita di sini disuruh untuk menentukan grafiknya. Di sini saya menggunakan aplikasi GeoGebra untuk bisa membantu memvisualisasikannya. Jadi untuk garis yang abu-abu ini dia adalah soalnya, yaitu f(x) sama dengan x dikali 2 min x kuadrat. Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwa di sini grafiknya dia memiliki 2 puncaan yang masing-masing menghadap atas dan menghadap bawah, karena di sini nilai x-nya di sini ada yang bersifat positif dan bernilai negatif. Jadi untuk berbeda dengan di sini turunannya dia terbuka ke bawah karena nilai dari x-nya di sini ini nilainya adalah negatif sehingga terbukanya ke bawah. Nah, kalau ini karena ada nilai x di sini yang bernilai positif, maka ada yang sisi terbuka ke atasnya.
dan sisi terbuka ke bawahnya. Di sini ada nilai X di sini, tapi di sini ada akarnya sehingga tidak tidak apa namanya, tidak berbentuk lengkungan kayak gini. Nah, sebenarnya untuk di grafik yang ini, kalau misal di sisi penyebutnya ini tidak kita tuliskan, maka dia garisnya akan sampai dengan 2 sini, kayak gini, kurang lebih. Nah, karena dibagi dengan akar 2 min X kuadrat, maka dia grafiknya turun. Nah, itu kayak gitu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Jadi, berakhirnya penjelasan mengenai grafik ini, berakhir pula sesi dalam penjawaban soal terkait dengan penugasan UTS. Jadi, terima kasih atas perhatiannya. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan, bisa buat kita koreksi bersama. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.